شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, penguasa alam semesta ini, yang telah mencurahkan rahmah dan barakahnya sehingga kita jamaah iftar jama'i di Masjid Al-Mub sampai hari ini masih diberi kesehatan dan kekuatan menjalankan ibadah puasa Ramadan yang telah memasuki hari yang ke-17. Tentu saja Rasulullah SAW mencontohkan semakin mendekati hari penghujung dari Ramadan, maka beliau mencontohkan semakin bersemangat untuk melakukan ibadah. Dan ini tentunya harus kita tiru. Jangan sampai terbalik, di awal-awal kita semangat, namun di akhir kita jadi mengendur. Padahal justru keberkahan yang banyak berlipat di penghujung di Ramadan. Salah satunya adalah adanya Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bukan sama ya para jemaah sekalian, lebih baik dari 1000 bulan. Dan para ulama mengatakan semua kita akan didatangi atau mengalami Lailatul Qadar. Semua kita akan mengalami Lailatul Qadar karena Lailatul Qadar itu pasti akan datang dalam setiap tahunnya. Jadi pertanyaannya adalah saat malam itu hadir, kita sedang apa? Itu yang jadi pertanyaannya. Kita sedang apa saat malam Lailatul Qadar? Apakah sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik beribadah dalam bentuk salat, qiyamul lail, zikir, mengaji dan sebagainya. Apakah dalam kondisi tidur? Nah, ini yang perlu kita pertanyakan pada diri kita masing-masing. Salawat dan salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang pernah lahir di muka bumi ini. Maka sudah sepantasnya lah kita yang mengaku sebagai umatnya untuk menjadikan beliau sebagai suri tauladan kita dalam segala aspek hidup kita, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Maka tidak lain yang bisa kita jadikan idola, adalah panutan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah iftar jama'i, hari ini saya akan berbagi tentang beberapa keutamaan memberi makan buka puasa, yang beberapa menit lagi akan kita songsong ini. Ada beberapa keutamaan dalam memberi makan buka puasa. Hal ini juga, keutamaan ini juga berlaku bagi yang membantu atau yang menjadi panitia, yang teman-teman pengurus masjid yang menyiapkan. Ini termasuk dalam keutamaan memberikan makan buka puasa, karena termasuk di dalam orang yang tolong menolong dalam kebaikan. Yang pertama tentu saja yang sudah masyhur, memberi makan buka puasa akan mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa.
Sebagaimana hadis dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Bayangkan para jemaah sekalian, dengan memberikan makan kepada puasa orang yang berpuasa, maka kita mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Sungguh sangat besar keutamaannya memberikan makan bagi pada orang yang berpuasa. Yang berikutnya adalah dengan banyak berderma atau memberi makan pada orang yang berpuasa adalah merupakan salah satu jalan menuju surga. Sebagaimana hadis dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang mana bagian luarnya terlihat dari dalam dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya. Lantas seorang Arab Badui berdiri sambil berkata, bagi siapakah kamar-kamar itu diperuntukkan wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, untuk orang yang berkata benar, yang memberi makan, dan yang senantiasa berpuasa dan salat pada malam hari di waktu manusia tidur. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1984. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Kemudian dari hadis yang lain dikatakan bagaimana keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang menggabungkan antara memberi makan dengan ibadah-ibadah yang lain atau dengan amalan-amalan yang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang pada hari ini berpuasa? Lalu Abu Bakar menjawab, saya. Beliau Rasulullah bertanya lagi, siapakah di antara kalian yang hari ini sudah mengiringi jenazah? Maka Abu Bakar kembali berkata, saya. Beliau Rasulullah SAW bertanya kembali, siapakah di antara kalian yang hari ini memberi makan orang miskin? Maka Abu Bakar kembali juga menjawab, saya. Maka Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ciri-ciri itu terkumpul pada diri seseorang, melainkan dia pasti akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim nomor 1028. Dari hadis ini terlihat keutamaan memberikan makan kepada orang miskin ataupun orang yang berpuasa disandingkan dengan amalan-amalan soleh lainnya. Ini merupakan ciri-ciri, kata Rasulullah, ciri-ciri orang yang masuk surga. Masya Allah. Jadi yang pertama tadi mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa. Yang kedua merupakan jalan yang untuk menuju surga. Kemudian yang berikutnya, menggabungkan sholat, puasa dan sedekah dapat mengantarkan pada ridho Allah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, karenanya menyatakan, puasa, sholat dan sedekah mengantarkan orang yang mengamalkannya pada Allah. Bahkan sebagian salaf sampai berkata, salat mengantarkan seorang pada separuh jalan, puasa mengantarkannya pada pintu raja, sedekah nantinya akan mengambilnya dan mengantarkannya pada raja. Artinya mengantarkan pada ridho Allah dengan menggabungkan ibadah solat, puasa dan sedekah. Karena memberi makan pada orang yang berpuasa masuk dalam amalan sedekah. Kemudian dikatakan lagi mendapat
buah-buahan di surga dan ar-rahiq al-maktum atau minuman khamr yang nikmat di surga. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW bersabda, Muslim mana saja yang memberi pakaian orang Islam yang lain tidak memiliki pakaian, niscaya Allah akan memberinya pakaian dari hijaunya surga. Kemudian Muslim mana saja yang memberi makan orang Islam yang kelaparan, niscaya Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan di surga. Lalu Muslim mana saja yang memberi minum orang yang kehausan, niscaya Allah akan memberinya minuman ar-rahiq al-maktum atau khamar yang disegel. Khamar di surga, kita jangan membayangkan khamar di dunia, tentu saja para jamaah sekalian. Khamar di surga tidak bisa kita bayangkan dan tidak memabukkan seperti yang ada di dunia. Memang hadis di atas dikatakan adalah hadis dhaif. Namun secara makna hadis ini mempunyai makna yang benar. Sebagaimana setiap orang yang beramal akan dibalas dengan semisal dari amalannya di hari kiamat. Maka hadis ini didukung oleh makna syahihnya dalam ayat Al-Quran, Quran surat An-Naba, sebagai pembalasan dari Rabbmu dan pemberian yang cukup banyak. Kemudian di surat Ar-Rahman, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka ini beberapa keutamaan dari memberikan makan pada orang yang berpuasa. Sesungguhnya masih banyak lagi, cuman karena keterbatasan waktu. Semoga yang sedikit ini bisa memotivasi kita semua untuk memberi makan kepada orang yang berpuasa, dan teman-teman pengurus masjid untuk semangat menyiapkan makan pada orang-orang yang berpuasa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات